Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Melivia Irvanda, NPM 20010110033, Pendidikan Agama Islam kelas D semester 1, Institut Agama Islam Negeri Metro atau IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia, pengertian kalimat dan unsur-unsurnya. Kalimat adalah gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan intonasi akhir. Kalimat awal dimulai dari huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda baca lainnya. Dan unsur-unsurnya yaitu dari SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah suatu unsur yang dapat berdiri sendiri yang melakukan tindakan. Subjek berikut. Yang pertama, sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua, dibentuk dengan kata benda atau sesuatu yang dibendakan. Di situ dari ciri-ciri subjek. Dan predikat. Predikat adalah bagian yang memberi keterangan tentang sebagian yang berdiri sendiri. Ciri-ciri predikat yaitu penunjuk aspek sudah, sedang, akan yang selalu di depan predikat. Kata kerja bantu, boleh, harus, atau dapat. Objek, ciri-cirinya sebagai berikut. Objek hanya memiliki tempat di belakang predikat, tidak pernah mendahului predikat. Dapat menjadi subjek kalimat pasif. Penggolongan kalimat bahasa Indonesia. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa merubah sedikitpun apa yang ia bicarakan. Contoh, Riana akan pulang nanti sore. Desti memberi kabar. Andriana berkata, aku mungkin tidak akan pulang malam ini. Besok aku beri kabar lagi. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kalimat, isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu perantara. Contoh, aku pernah mendengar Aisyah bercerita bahwa sebenarnya ia tidak selalu senang dengan kabar perjalanan yang ditemukan. 3. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari satu pola. Kalimat tunggal berdasarkan jenis predikat digunakan menjadi dua kalimat, yaitu kalimat nomina dan kalimat verbal. Contoh dari kalimat nomina adalah tentara itu tewas di medan perang. Kalimat verbal contohnya, Andi mengayuh sepedanya pelan. Dengan tulisan mengayuh itu akan diberi
digaris bawahi. 4. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Contoh kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan kalimat yang terdiri dari 2 kalimat tunggal, di mana kedudukan masing-masing kalimat tersebut setara. Contoh, saya bertanggung jawab atas kedatangan peserta hingga ke penginapan, dan Andi akan mengambil tanggung jawab tentang segala keperluan. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang menggabungkan 2 kalimat tunggal atau lebih, di mana satu sama lain memiliki kedudukan yang berbeda, yakni menjadi induk sebagai induk kalimat dan anak kalimat. Waktu, ketika, sejak, saat ini, dan sebagainya. Contoh, anak itu sudah lama hidup sendiri semenjak orang tuanya meninggal ketika dia masih bayi. Selanjutnya, kalimat majemuk 5 pernyataan. Bisa disebut dengan kalimat deklaratif. Kalimat ini atau kalimat deklaratif merupakan kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan atau menginformasikan. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh, Ari tengah berlari ke hutan, titik. Dia akan memberi kepastian. 6. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif merupakan kalimat yang digunakan untuk mencari tahu suatu informasi. Contoh, bagaimana kabarmu hari ini? Yang kedua, apakah kau sudah bertemu langsung dengan ayahmu? 7. Kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong ambilkan kertas di atas meja itu. Selanjutnya, kalimat lengkap merupakan kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas sebuah subjek dan sebuah predikat. Contoh, anak-anak bermain di lapangan. Anak-anak itu disebut dengan subjek, dan predikatnya bermain di lapangannya keterangan. Selanjutnya, ayah membeli mobil baru. Ayah disebut dengan subjek, membeli disebut dengan predikat, mobil baru objek. Kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang tidak sempurna. Contohnya, hai Diana, rajin pangkal pandai. Selanjutnya, kalimat versi. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pada kalimat dasar pada bahasa Indonesia. Contoh, aku berjalan sejauh 3 km. Aku sebagai subjek, berjalan predikat, sejauh 3 km disebut dengan keterangan. Kalimat inversi merupakan kalimat yang memiliki ciri khas
adanya predikat yang mendahului kata subjek. Contoh, bawa gadis itu ke hadapanku. Bawa itu disebut predikat, gadis itu subjek, hadapanku predikat. Keterangan. Kalimat yang biasa memberi kalimat hasil dari informasi kalimat aktif transitif. Contoh, bola ditendang Adnan. Kertas itu ditiup angin. Kalimat pasif zero memiliki objek pelaku yang berdekatan dengan objek penderita tanpa adanya sisipan kata lain. Contoh, akan aku tunjukkan kemampuanku di sini. Akan saya sampaikan pesanmu padanya. Cukup sekian dari penjelasan saya atas kalimat dan unsur-unsurnya dan penggolongan kalimat bahasa Indonesia. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.